Teman-temannya yang belum join, diajak segera join ya. Jam 15.31 langsung dimulai. Oke, udah jam 15.31 langsung aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di praktikum pemanenan hasil hutan 2022. Nah, sebelum memulai praktikum pada sore hari ini, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan belajar tentang taksiran produktivitas traktor. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu di absen dulu ya. Untuk praktikanku yang hadir, silakan bilang hadir. Nasla Awalani. Hadir. Niko Mahindra. Hadir, Mbak. Nafika Trikusuma. Hadir, Mbak. Nur Aini. Hadir, Mbak. Ria Stuti Kurniasari. Ria Stuti Kurniasari. Belum ada ya. Raden Zalfa Samara. Hadir, Mbak. Raffi Restoaji. Hadir. Madon. Hadir, Mbak. Raihan Handifa. Belum ada ya. Safira Salsabila. Hadir, Mbak. Becario Jelang. Hadir. Siti Nurasia. Siti Nurasia. Belum juga. Stefani Vitasia. Hadir, Mbak. Tegar Sidiasa. Tegar. Oke. Titan Anggia. Hadir, Mbak. Wahyu Murti. Hadir, Mbak. Winggar Sahyo. Hadir, Mbak. Yoga. Hadir. Yula Radiana. Yula. Yusafat Prastia. Hadir, Mbak. Ria Stuti. Hadir, Mbak. Raihan. Oke, Raihan belum hadir ya. Oke. Selanjutnya silakan Mbak U. Oke, buat praktikanku yang hadir nanti bisa on mic ya. Yosafat Herjuno. Hadir, Mbak. Yuliana Eksi. Hadir, Mbak. Aan Susiani. Hadir, Mbak. Adisti Ristiana. Hadir Mbak. Ahmad Ilham. Ahmad Ilham. Oke, Ahmad Syauki. Hadir, Mbak. Aida Nurul. Hadir, Mbak. Alvito Rahman. Hadir, Mbak. Ananta Wirya. Hadir, Mbak. Andi Nur Wafa. Hadir, Mbak. Anggilia Yeni. Hadir, Mbak. Anyong Pristia. Hadir, Mbak. Ardelia Cahyani. Hadir, Mbak. Arini Widiati. Hadir, Mbak.
Apa Chairobi, Hadir, Mbak. Atika Widya, Hadir, Mbak. Audrey Nur, Hadir, Mbak. Azura Azarin, Hadir, Mbak. Baroto Takia, Baroto Takia, Ego Hermawan, Halo, iya halo, Mahesu Krishna, Mahesu Krishna, kita ulangin Ahmad Ilham, belum ada ya. Ahmad Ilham, oke, Mahesu Krishna, Mahesu Krishna sudah nggak ada. Oke. Ya, aku kembalikan ke Nisa, monggo Nis. Oke, Mbak. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut, Mbak. Itu slide-nya. Untuk praktikum sore hari ini kita pakainya post-test ya. Jadi materinya diperhatiin. Untuk tujuan di acara 6 ini ada dua. Yang pertama, mempelajari analisa beban dan tenaga kerja serta pemilihan kecepatan faktor pada kegiatan penyaratan. Yang kedua, menaksir produktivitas traktor syarat. Oke, lanjut, Mbak. Nah, apa itu penyaratan? Penyaratan itu merupakan proses pemindahan log kayu dari areal tebangan ke tempat pengumpulan kayu, baik di tepi jalan maupun TPN atau tempat penimbunan sementara melalui jalur yang sudah direncanakan. Dalam pemindahan hasil hutan berupa batang kayu ini tentunya memerlukan tenaga yang besar, sehingga diperlukan analisa beban dan tenaga. Ada beberapa tipe alat syarat yang digolongkan berdasarkan tenaga manusia dan mesin yang digunakan. Yang pertama ini ada tipe manual, di mana komposisi tenaga manusia atau hewannya 90-100%. Contohnya, penyaratan yang dilakukan oleh sapi, kerbau, kuda, atau manusia. Yang kedua, ada tipe semi mekanis, di mana komposisi tenaga manusia atau hewannya itu 50-70% dan komposisi mesinnya 30-50%. Contohnya bulldozer, skidder, dan cable yarding. Untuk yang ketiga ada tipe mekanis. Untuk tipe mekanis ini komposisi tenaga manusianya 30% dan komposisi mesinnya 70%. Contohnya forwarder. Lanjut, ini ada faktor-faktor pertimbangan pemilihan metode penyaratan. Ada 5 faktor pertimbangan. Yang pertama, ukuran log. Ukuran log ini berkaitan dengan semakin besarnya ukuran log, maka tenaga yang dibutuhkan juga tentunya semakin besar. Khusus untuk kabel yarding yang diperhatikan itu panjang dan pendek lognya. Yang kedua, ada topografi. Kalau topografinya terlalu curam, otomatis sulit menggunakan metode manual, sehingga bisa menggunakan kabel yarding atau bulldozer. Untuk yang ketiga, ada biaya. Jika biaya yang tersedia besar, maka bisa mempertimbangkan untuk memakai mesin yang canggih. Tetapi jangan lupa mengutamakan prinsip penyaratan, di mana tetap menggunakan biaya seminimal mungkin. Yang keempat, ada ketersediaan SDM. Hal ini terkait dengan kuantitas dan kualitas SDM-nya. Kalau kuantitas SDM-nya minim, biasanya itu menggunakan tipe mekanis atau semi mekanis. Tapi kalau SDM-nya melimpah, bisa menggunakan manual. Lalu untuk terkait kualitasnya,
jika di dalam pemanen hasil hutan itu banyak SDM yang profesional dan bisa menjalankan mesin, maka bisa menggunakan mesin-mesin canggih sehingga lebih fleksibel dan lebih mudah dalam penyerapan. Untuk yang kelima, ada potensi tegakan. Hal ini terkait dengan kualitas tegakan dan volume yang dapat dihasilkan. Oke, lanjut. Nah, ini ada penyeragan dengan traktor. Traktor di penyeragan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, traktor berban baja, contohnya bulldozer, dan traktor berban karet. Contohnya sekedar itu gambarnya bisa dilihat ya. Nah, untuk skidder dan bulldozer ini ada beberapa aspek yang membedakannya. Contohnya yang pertama itu ada fungsi alatnya. Untuk fungsi alatnya, skidder itu khusus digunakan hanya untuk penyeragan. Kalau bulldozer itu kegunaannya multifungsi, bisa untuk penyeragan dan selain kegiatan pemanenan juga bisa digunakan untuk perataan jalan. Kalau aspek teknologi, daya, jarak syarat itu sama. Kalau untuk aspek topografinya ini berbeda. Skidder itu digunakan pada areal yang datar sampai landai. Kalau bulldozer bisa digunakan di areal yang datar sampai curam. Kenapa di bulldozer bisa sampai curam? Itu karena bannya yang terbuat dari baja. Kalau skidder kan bannya terbuat dari karet, jadi lebih licin gaya geseknya, sehingga cuma bisa di areal datar sampai landai. Untuk kondisi permukaan itu sama, pengaruhnya kecil. Untuk ground pressure atau tekanan pada tanahnya itu, skidder mempunyai tekanan yang sedang dan bulldozer mempunyai tekanan yang rendah. Kenapa bulldozer mempunyai tekanan yang rendah? Hal ini berkaitan dengan luas penampang pada ban bulldozer. Jadi kan ban bulldozer itu berban baja, di mana luas penampangnya itu lebih besar daripada luas penampang skidder. Jadi semakin besar luas penampang yang mengenai tanah, maka tekanan terhadap tanah itu semakin rendah. Kalau kalian ingat di fisika itu ada kaitannya dengan logika F per A, di mana gaya yang diberikan akan semakin besar jika penampang yang mengenainya itu kecil, dan sebaliknya. Untuk kecepatan kerjanya, skidder lebih cepat dan lincah, sedangkan bulldozer lebih lambat dan sedang. Ini juga kaitannya dengan ban dari skidder dan bulldozer. Kalau skidder kan bannya karet, jadi dia kayak pergerakannya tuh lebih lincah. Kalau belok-belok tuh lebih lincah. Sedangkan kalau bulldozer kan dia dari baja, kayak kaku gitu loh. Jadi pergerakannya lebih nggak selincah skidder. Lalu untuk produktivitas, tenaga kerja, investasi, dan pemadatan tanahnya sama. Bisa dilihat di tabelnya ini ya. Oke, lanjut ke produktivitas traktor. Di sini dalam produktivitas traktor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada jarak syarat, yang kedua ada topografi, yang ketiga ada keadaan tanah, yang keempat ada tanaman bawah, kelima ada jenis kayu dan ukuran kayu, yang keenam ada posisi TPM. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama ada jarak. Jadi di produktivitas traktor itu semakin jauh jaraknya, maka akan mempengaruhi energi yang digunakan traktornya. Energi ini berkaitan dengan BBM. Sehingga kalau jaraknya semakin jauh, maka produktivitasnya juga menurun. Untuk yang kedua, ini topografi. Semakin landai topografinya, maka traktor yang dikemudikan akan dapat bergerak dengan semakin cepat, sehingga produktivitasnya juga meningkat. Begitu sebaliknya kalau topografinya itu curam.
traktornya otomatis memiliki produktivitas yang menurun. Untuk yang ketiga, ada keadaan tanah. Keadaan tanah pasca hujan atau di lahan gambut itu biasanya berair dan licin sehingga mempengaruhi produktivitas traktor. Yang keempat, ada tanaman bawah. Semakin banyak tanaman bawah yang dilalui, maka traktor akan semakin lambat dalam berjalan. Selain itu, untuk tanaman bawah yang berduri juga bisa mengganggu produktivitas traktor yang berban karet. Ini nantinya tanaman berduri ini bisa nyangkut di ban si traktor. Untuk yang kelima, ada jenis kayu dan ukuran kayu. Hal ini berkaitan dengan daya tampung terhadap traktornya. Yang keenam, ada posisi TPN. Misalnya, kalau TPN-nya posisinya di lembah atau di atas bukit, itu kan mempengaruhi kemudahan akses dalam traktor tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini ada beberapa faktor penghambat tenaga traktor syarat. Yang pertama, ada koefisien traksi, yaitu traksi antara roda penggerak dengan permukaan tanah. Koefisien traksi ini menggambarkan gaya cengkram roda terhadap tanah. Jadi semakin rendah koefisien traksinya, maka hambatannya juga semakin kecil. Untuk yang kedua, ada tahanan gesek. Ini berkaitan tentang hambatan dari ban dan permukaan jalan yang bergeser. Yang ketiga ada topografi, ini berkaitan dengan kelerengan dan kelandaiannya. Untuk yang keempat ada tahanan gelinding. Ini berkaitan dengan besaran yang bergantung pada gerak kendaraan dan koefisien tahanan gelinding. Selain itu tahanan gelinding juga dipengaruhi pada kondisi jalannya. Lanjut. Nah, sekarang ke pengolahan data. Bakal jelasin Mbak Uut. Silahkan Mbak Uut. Oke, kita masuk ke pengolahan data ya teman-teman. Untuk bahannya sendiri di acara 6 ini nanti pakai 2 bahan. Yang pertama ada data spesifikasi traktor, kemudian yang kedua grafik drawable versus travel speed. Nah, yang grafik drawable versus travel speed ini harusnya udah di-share sama kelas masing-masing ya. Buat yang praktikanku udah aku share, dan yang praktikan Nisa juga udah di-share, itu bisa sambil dicek. Namanya lampiran grafik. Nah, itu. Terus kalau yang spesifikasi traktor nanti data ini ada di PPT, jadi diperhatikan ya. Oke, untuk cara kerja perhitungannya itu ada beberapa step yang bakal dihitung. Untuk yang pertama itu menghitung tenaga yang tersedia untuk menarik lock. Ini jadi nanti datanya itu udah disediain sama kelas. Kalian tinggal ngitung sesuai sama step-stepnya yang ada di sini dan nanti rumusnya juga bakal dijelasin. Kemudian kalau udah ketemu tenaga yang tersedia untuk menarik lock, bisa untuk menghitung beban tarik lock. Terus kalau udah ketemu beban tarik locknya, bisa digunakan untuk menghitung kapasitas atau kemampuan tarik. Nah, dari kapasitas atau kemampuan tarik ini nanti outputnya bakal berupa berapa sih jumlah batang yang bisa ditarik atau disyarat oleh si traktor tersebut. Jadi kan satuannya masih dalam bentuk batang. Terus nanti dikonversi jadi dalam bentuk beban total. Jadi dalam bentuk Newton. Terus nanti kalau udah dicari beban totalnya, kalau udah ketemu beban totalnya nanti bisa untuk menghitung kecepatan kerja dan mencari kecepatan isi traktor atau F menggunakan grafik drawable versus travel speed. Jadi kalian kalau mau ke step yang pakai grafik drawable versus travel speed itu harus sampai di step menghitung beban total dulu. Oke, kalau udah nih ketemu kecepatan isi traktor atau kecepatan secara traktornya ini, di situ menghitung produktivitas kegiatan penyeradan dengan traktor syarat. Oke, mungkin untuk langkah-langkahnya secara garis besar itu.
Kita langsung masuk ke contoh pengerjaan aja biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini contoh datanya ya teman-teman, bukan data yang kalian pakai, tapi contoh data pengerjaan. Misalkan diketahui berat operasi atau GD besarnya 25.570 Newton, kemudian volume locknya 8,897 meter kubik. Untuk alfa atau kelandaiannya atau slope-nya besar 10 derajat dengan koefisien traksinya 0,9 dan massa jenis kayu yang disyarat itu sebesar 0,85 gram per centimeter kubik, panjang locknya 8 meter, dan tenaga traktor 220 HP atau horsepower. Nah, di data nanti juga bakal diketahui tenaga traktor itu masih dalam satuan horsepower. Jadi nanti perlu kalian konversi dulu jadi Newton, caranya dengan dikali 746. Karena 1 HP atau 1 horsepower itu sama dengan 746. Jadi tinggal 220 dikali 746 atau berapapun tenaga traktor yang diketahui dikali dengan 746. Nah, udah ketemu hasilnya Newton kan. Terus kecepatan gravitasi ketetapan ya 9,8 meter per second kuadrat dengan FK volumenya 0,8. Oke. Ini contoh data yang diketahui untuk pengerjaan. Nah, untuk langkah pengerjaannya sesuai sama 5 step tadi, kita masuk ke step yang pertama. Untuk menghitung tenaga yang tersedia, ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah ngitung tahanan kelandaian atau WS. Caranya dengan GD dikalikan dengan sin alfa. Tinggal yang diketahui tadi 25.570 dikalikan dengan sin 10 derajat. Karena kelandaian atau slope-nya tadi 10 derajat, maka sin 10 derajat. Oke, udah ketemu satuannya Newton. Kemudian kalau udah ketemu tahanan kelandaiannya, bisa digunakan untuk menghitung traksi kritis atau FD. Rumusnya tinggal WS atau tahanan kelandaian ini ditambah dengan FK alat. Nah, FK alat ini rumusnya mu atau koefisien traksi tadi dikali dengan GT dikali dengan cos alfa. Cos 10 derajat ya, cos yang kelandaian tadi. Tinggal si WS ditambah masukin rumus yang sudah diketahui tadi. Udah ketemu traksi kritis, hasilnya Newton nanti satuannya. Kemudian kalau udah ketemu tahanan kelandaian sama traksi kritis, udah bisa untuk menghitung tenaga yang tersedia untuk menarik lock atau P. Caranya tinggal tenaga traktor dikurangi dengan traksi kritis ditambah WS atau tahanan kelandaian. Nah, tenaga traktor ini jangan lupa pakainya yang udah Newton, yang udah dikonversi jadi Newton, bukan yang masih HP. Sampai di sini aman teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan dari step 1 dulu? Oke, lanjut ya. Oke, untuk step yang kedua itu ngitung beban tarik lock. Kalau udah ketemu nih tadi P-nya, terus ngitung massa lock. Massa lock ini rumusnya tinggal volume lock dikali dengan massa jenis. Volume lock kan tadi udah diketahui 8,8097 meter kubik dikali dengan massa jenis 0,85 gram per centimeter kubik. Nah, ini dikalikan 1000 karena biar satuannya nanti jadi kilogram per meter kubik. Ini kan tinggal dicoret. Terus massa lock nantinya satuannya kilogram. Udah ketemu massa lock, habis itu bisa digunakan untuk menghitung berat lock. Berat lock ini rumusnya tinggal massa lock yang ini dikalikan dengan percepatan gravitasi atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan ini ketemu berat lock-nya satuannya Newton. Terus bisa digunakan untuk ngitung beban tarik lock. Beban tarik lock ini rumusnya tinggal berat lock dikali dengan cos alfa dikali dengan mu ditambah berat lock dikali sin alfa. Aman ya teman-teman? Kita lanjut ke step ketiga. Step ketiga, habis ngitung beban tarik lock, ngitung kapasitas tarik.
Nah, yang di step pertama tadi kan udah ketemu tenaga yang tersedia, terus yang di step kedua udah ketemu nih beban tarik loknya. Untuk rumusnya kapasitas tarik lok ini tinggal tenaga yang tersedia dibagi dengan beban tarik lok. Nah, kalau di contoh data tadi kan 132.576,25 atau tenaga yang tersedianya. Tinggal dibagi dengan beban tarik loknya 94.831,18 Newton. Udah nih ketemu hasilnya 1,39 batang. Nah, ini kan nanti masih dalam bentuk batang ya teman-teman. Terus nanti dikonversi jadi meter kubik. Tapi sebelumnya si batang yang masih dalam bentuk batang ini nanti selalu dibulatkan ke bawah. Jadi meskipun nanti kalian ketemunya 1,75 atau 4,5 berapa, itu nanti tetap dibulatkan ke bawah, jadi 1 atau 4. Nah, ini agar tidak terjadi overcapacity. Makanya untuk kapasitas tarik lok ini dibulatkan ke bawah. Udah nih, dibulatin ke bawah. Habis itu tinggal yang udah dibulatkan ke bawah dikali dengan volume lok tadi yang udah diketahui. Tinggal 1 dikali dengan volume lok, terus udah ketemu hasilnya meter kubik. Ini untuk kapasitas tarik loknya. Sampai step ketiga dulu, ada yang mau ditanyakan teman-teman atau masih aman? Nanti nyoba ke Excel-nya nggak, Mbak? Iya, nyoba. Oke, lanjut dulu ya. Untuk step keempat, ini pemilihan kecepatan kerja. Yang pertama itu dilakukan perhitungan beban total. Caranya tinggal beban tarik dikali jumlah batang ditambah tahanan kelandaian, kemudian dibagi dengan percepatan gravitasi. Nah, nanti kan kalian pakai Excel ya ini ya. Itu untuk tanda baca, tanda kurung-kurungnya itu jangan sampai kebalik-balik, soalnya nanti bakal berpengaruh sama hasil kalian. Untuk rumusnya yang beban total tadi ini kan. Untuk yang jumlah batang ini pakai yang udah dibuatkan ke bawah, jadi bukan pakai nilai asli. Tadi kan yang udah dibuatin ke bawah itu 1 ya. Ya tinggal dikali aja kali 1 gitu. Terus untuk beban total ini kan ketemu hasilnya 10.129,73 kg. Atau kalau dibuatkan jadi 10.130 kg. Nah, beban total ini nanti kan bakal digunakan untuk mencari kecepatan isi traktor pakai grafik. Ini nanti kalian bikin dulu jadi ton atau kalau enggak jadi dikali 10 pangkat 3 kg. Kalau misalnya ini dicontohkan 10.130 kg, berarti sama aja kayak 10,13 dikali 10 pangkat 3 kg, atau sama dengan 10,13 ton ya. Oke, ini beban totalnya yang bakal dipakai untuk cari kecepatan isi traktor. Kita lanjut masuk ke grafiknya. Oke, ini grafik drawable versus travel speed-nya. Teman-teman mungkin bisa sambil ngecek grafik, lampiran grafik yang udah di-share sama koasnya. Nah, nanti kan kalian bakal dapat grafik yang bentuknya kayak gini ya. Di mana si R1, R2, sama R3-nya udah diketahui kan. Yang di sumbu Y ini itu drawable pool-nya dalam satuan ton. Kemudian yang di sumbu X-nya ini adalah travel speed, sumbu travel speed dengan satuan kilometer per jam. Jadi caranya teman-teman untuk cari F-nya ini, kan tadi udah ketemu di step keempat untuk nyari beban total, ketemu 10,13 kali 10 pangkat 3 kg. Nah, 10,13 ini kalian lihat di sumbu Y-nya itu di sebelah mana letaknya. Nah, di sini kan. Di atas 10 sini. Oke. Terus kalian tarik garis horizontal, garis putus-putus horizontal sampai menyentuh
garis yang R1, R2, sama R3 ini. Masing-masingnya, garis 1, 2, 3 ini. Nah, terus kalau udah ditarik garis horizontal, di titik pertemuan antara garis putus-putus sama garis R1, R2, sama R3 ini, kalian tarik garis vertikal ke bawah sampai menyentuh sumbu X. Nah, nilainya F1, F2, F3 ini nanti berdasarkan dengan si garis 1, 2, 3 yang tadi bertemu sama si garis beban totalnya yang udah ditarik garis-garis putus-putus sama beban totalnya tadi. Kalau misalnya dari garis 1 ditarik ke X, berarti nanti ketemu F1. Terus yang garis kedua nanti dia tarik ke bawah ketemu F2. Yang garis ketiga ketemu F3. Nah, untuk R1, R2, R3-nya ini kan udah diketahui. R1, R2, R3 kan kecepatan kosongnya ya. Dari grafiknya ini udah diketahui. Itu yang dibaca itu dari ininya, dari sumbu X-nya. R1 nih misalnya, yang di atas sendiri ini kan garis 1. R1 yang ini misalnya 6 km per jam. Terus yang R2-nya ini misalnya ketemu 8,9 km per jam. Terus kalau yang R3-nya, yang ini ketemunya 12,8 km per jam. Ini untuk R atau kecepatan kosong. Di grafik yang udah di-share sama Koas, itu kan R1, R2, sama R3-nya sama kayak yang di contoh ini ya teman-teman. Tapi kalian menginterpretasikan nilai R-nya itu berapa, itu sepenglihat kalian aja, nggak harus saklek sama kayak yang ada di PPT ini. Tapi kalau mau disamain juga nggak apa-apa. Jadi misalnya yang di R1 itu kalian sepenglihatnya itu 5,9 itu juga nggak apa-apa. Yang penting masih mendekati sama grafiknya ini. Tuh. Terus kalau untuk baca yang F1, F2, F3 itu sama, juga dari sumbu X. Tapi yang dibaca dari hasil garis putus-putus tadi yang udah ditarik ke sumbu X. Kalau yang di sini, misalnya F1 itu ketemu 5 km, terus F2-nya ini 6,8, sama F3-nya 7,4 km per jam. Tuh. Sampai di sini masih ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan terkait cara baca grafiknya, teman-teman? Berarti memperjelas saja sih, Mbak. Ya. Pertama buat garis putusnya itu dulu dari beban total itu kan. Kalau misalnya beban totalnya 11, berarti di situ juga 11, Mbak. Iya, di sini 11. Kalian cari 11 di mana gitu. Oh gitu. Oke, Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada, kita lanjut ke step selanjutnya. Oke, kemudian step yang kelima ini mencari nilai rata-rata F dan R. Tadi kan udah ketemu nih F sama R-nya, tapi masih F1, F2, F3, R1, R2, sama R3. Nah, untuk masuk ke step selanjutnya itu ngitung nilai rata-rata F sama R-nya dulu. Caranya tinggal kayak yang di slide ini ya teman-teman. Terus nanti kan satuannya masih dalam bentuk kilometer per jam. Nah, nanti dikonversi dulu jadi meter per menit. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, step yang ke-6, ini menghitung taksiran produktivitas traktor syarat. Caranya, kayak yang ada di slide ini, PT dikali 60 kali FK per S per F ditambah S per R ditambah CH tambah DCH tambah Z. Nah, untuk PT ini, itu kapasitas per trip atau kapasitas tarik log hasil dari perhitungan nomor 3. Terus kalau faktor
FK ini faktor koreksi, terus yang S ini jarak syarat, F sama R-nya ini kecepatan menyarat sama kecepatan kosong. Ini yang pakainya F sama R rata-rata hasil dari perhitungan sebelumnya tadi. Terus kalau CH itu waktu mengikat sling terhadap lock. Terus kalau DCH ini waktu melepas sling dari lock. Kemudian yang Z ini waktu tetap. Nah, untuk yang FK, S, CH, DCH, sama Z itu nanti udah diketahui, jadi datanya bakal udah didapat dari koas. Yang dari data kalian sendiri itu nanti yang PT sama FR. Kan ya teman-teman? Gampang lah ya. Kita lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya yang ketujuh itu menghitung waktu syarat atau WS. Caranya tinggal volume bagian terbang dari volume total acara 5 kalian dibagi dengan TP traktor. TP traktor ini yang ada di sebelumnya tadi. Di step ke-6, volume bagian terbang ini pakai hasil penjumlahan jatah terbang koas, NIF kalian, sama potensi yang ada di acara 4 kalian. Pokoknya hasil penjumlahan yang ada di acara 5 itu loh. Tuh, buat volume bagian terbangnya. Terus buat perhitungan PK1 dan PK2, itu juga sama, pakai volume total dari acara 5. Terus kalau untuk ngitung PK1 tinggal volume dari acara 5 itu dibagi dengan waktu syarat. Terus untuk ngitung PK2 itu tinggal PK1 ini tadi dikali dengan 7 jam per HUK. Kemudian untuk step terakhir itu ngitung waktu yang diperlukan untuk penerbangan. Caranya tinggal volume total penerbangan dari acara 5 kalian dibagi dengan PK2. Terus ketemu hasilnya HUK. Jadi diingat ya teman-teman, buat yang volume total acara 5, buat yang volume total penerbangan ini bakal beda-beda tiap praktikannya. Oke, buat contoh pengerjaannya udah selesai, terus kita masuk ke data yang dipakai. Data yang bakal kalian kumpulin itu ada 2. Yang pertama grafik drawable versus travel speed-nya dengan F dan R dari 3 traktor. Kemudian yang kedua ada tabel perhitungan 3 jenis traktor. Nah di sini tuh kalian nggak cuma pakai 1 jenis traktor aja, tapi pakai 3 jenis traktor. Jadi nanti intinya kalian bakal membandingkan antara 3 jenis traktor syarat itu mana produktivitasnya yang paling tinggi. Nah, ini untuk data yang bakal kalian pakai, data spesifikasi traktornya. Untuk jenis traktornya yang dipakai 3 ini ya, teman-teman. Yang dipakai itu skidder karena untuk khusus syarat, jadi bukan bulldozer. Yang pertama ada Caterpillar 525B, Ranger F67 Grapple, sama John Deere 540G. Ini nanti yang bakal dimasukin di data kalian itu yang bakal dilihat yang di gross power-nya aja. Gross power-nya ini itu nanti dimasukin di tenaga traktor yang perlu dikonversi jadi Newton itu dulu loh. Nah itu. Jadi yang kayak length, full capacity, tire size, atau operating weight-nya itu nggak dimasukin ke data kalian. Ini cuma contoh aja, gambaran buat kalian biar tahu spesifikasi traktor syarat tuh kurang lebih kayak gimana gitu. Oke, bisa di screenshot ya teman-teman, ini data yang bakal kalian pakai. Sudah. Oke, terus ini juga data yang digunakan untuk berat operasi GD itu yang dipakai 2X, 20.000 X, XXXX. Nah, ini pakainya XXX itu nanti diganti 4 angka belakang NIM. Misal nih, di sini contohnya NIM-nya NIF-nya 08898. Nah, berarti nanti
yang bakal kalian masukin di data itu 28.898 untuk berat operasinya. Diingat ya, ini bukan 28,898 tapi 28.898. Terus untuk koefisien reaksi yang dipakai itu 0,85. Terus volume log-nya ini 2,xxxx pakai 4 angka belakang NIF kalian. Misalkan tadi 08898 berarti untuk volume log-nya nanti 2,8898. Oke, 2,8898 bukan 2.800. Bukan 2.000, bukan 2000-an lah pokoknya, tapi 2, ya desimalnya tuh. Terus untuk massa jenis yang dipakai 0,95 gram per centimeter kubik. Untuk tenaga traktornya pakai yang ada di slide sebelumnya tadi, yang ada di slide spesifikasi traktor. Kemudian percepatan gravitasi 9,8, jarak syarat 550 meter, FK-nya 1, CHD-CHZ-nya 342922, volume total penerbangan yang dari acara 5 kalian masing-masing, panjang vlognya 3,5 sama kelandaiannya 10 derajat. Ini untuk data yang dipakai. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas, Mbak. Oke. Ini perlu pakai tutor Excel-nya nggak atau nggak usah? Gas. Yang jawab cuma satu. Perlu, Mbak. Lu, Mbak. Oke. Oke. Udah masuk belum teman-teman share screen-ku? Masuk, Mbak. Oke. Nah, di data yang bakal kalian kumpul, itu nanti kan kalian pakai 3 jenis traktor. Untuk tabelnya, itu sesuai kayak template yang udah dikasih koas, kurang lebih kayak yang aku share screen ini. Nanti untuk yang diketahui itu dimasukin di tabel 1 ini, di data yang digunakan. Ini ada GT, koefisien reaksi, volume log, massa jenis. Massa jenisnya tadi kan masih dalam bentuk gram per centimeter kubik. Nanti jangan lupa dikonversi dulu jadi kilogram per meter kubik. Caranya tinggal dikali dengan 1000. Kemudian tenaga traktor masing-masing traktornya tadi yang masih bentuknya horsepower itu jangan lupa dikonversi dulu jadi newton. Caranya tinggal dikali dengan 746. Kemudian untuk sin alfa, cos alfa, ini kan kelandaiannya tadi 10 derajat ya teman-teman. Kalian kalau misalnya mau masukin sin maupun cos, itu kalau di Excel jangan lupa pakai radians. Biar 10 derajatnya, biar 10-nya ini dibaca jadi derajat, bukan cuma nomor. Soalnya kan nanti kalau misalnya kalian nggak pakai radians di rumusnya, itu hasilnya bakal beda. Nanti malah jadi minus gitu. Nah ini biar sesuai kayak yang di trigonometri itu makanya dimasukin radians di rumusnya. Untuk yang berat operasi sama volume log tadi, jangan lupa pakai NIF belakang. Terus kita masuk ke tabel 2 yang perhitungan. Nah ini di jenis pekerjaannya udah sesuai sama kayak yang di step-step tadi ya teman-teman. Terus langkah-langkah untuk perhitungannya ada di sini. Ada ngitung tahanan kelandaian. Untuk ngitung tahanan kelandaian, ini tinggal berat GD dikali dengan sin alfa ya tadi.
Tinggal masukin aja dari data yang digunakan. Ke alat, reaksi kritis. Ini udah jelas sih teman-teman, ini dari Excel-nya udah kayak yang di contoh pengerjaan tadi. Terus untuk kapasitas tarik clock, ini nanti kan ini masih ketemu yang dalam jumlah batang, itu jangan lupa dibuatkan ke bawah, selalu dibuatkan ke bawah. Ini ya misal ini 2,12 dibuatkan jadi 2, 2,72 buatin juga jadi 2, 4,09 buatin jadi 4. Terus nanti dikali dengan volume log biar ketemu yang satuannya meter kubik. Terus kalau udah masuk di step yang pemilihan kecepatan kerja, nanti ngitung beban total, sampai di sini nanti bikin grafik dulu kalau udah ketemu beban totalnya ini, terus baru bisa ngisi F1, F2, F3, sama R1, R2, S3-nya. Terus ngitung rata-ratanya. Kalau udah ketemu rata-rata F sama R-nya, bisa dipakai buat ngitung TP-nya. Caranya udah kayak yang ada di slide tadi. Nah, ini di samping sini ada tabel bantu buat mempermudah ngitung S per F sama S per R-nya. Ini tinggal kalian masukin aja. Untuk yang volume hutan ini, pakai dari yang volume acara 5 kalian, volume total acara 5 kalian. Oke, terus di step terakhir nanti tinggal ngitung waktu yang diperlukan untuk penebangannya. Dan mungkin kayak gitu aja teman-teman buat tutorial Excel-nya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas. Aman ya, paham semua ya berarti. Ini so easy peasy kok acara 6. Udah nggak ada yang mau ditanyakan terkait dengan data? Jelas, Mbak. Oke. Ya teman-teman, nanti yang kalian kumpul itu grafiknya sama tabel perhitungan yang ini tadi, yang Excel itu tadi. Oke, untuk deadline pengumpulan datanya itu Jumat 29 April atau besok Jumat jam 23.59. Terus untuk deadline laporannya itu setelah Lebaran tanggal 18 Mei jam 2 sebelum praktikum ya. Jadi jedanya lumayan lama, tapi ya kalian manfaatin lah sebaik mungkin. Mungkin dari data itu aja aku kembalikan ke Nisa. Oke Mbak, terima kasih. Sampai sini nggak ada yang ditanyakan kan? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke post test ya. Bentar. 16.20 nanti linknya tak kirim ke chat room. Post testnya bisa dilihat di chat room Zoom ya. Selamat mengerjakan. Waktunya 10 menit, berarti sampai 16.30.